Diresmikan hari ini, Kopassus mulai dikerahkan menuju Palestina. Saya berpesan kepada seluruh prajurit Kopassus dimanapun berada, sesepuh senior dimanapun berada, jaga kehormatan baret merah. Harapan saya, Kopassus harus tetap seperti Kopassus yang telah diberikan oleh senior-senior, menjadi prajurit Kopassus, prajurit komando sejati, ditakuti lawan, disegani lawan, rendah hati, kemudian mencintai rakyat, dan selalu akan dicintai rakyat. Semua Kopassus kapan saja siap melaksanakan penugasan, baik di dalam dan luar negeri, 24 jam. Ya, Kopassus totalitas seperti pengalaman-pengalaman yang sudah dilakukan, termasuk saya sendiri. Kapanpun kita selalu siap. Hari ini menjadi momen bersejarah bagi Indonesia, terutama bagi Satuan Elit Komando Pasukan Khusus, Kopassus. Dalam upacara yang dipimpin oleh Presiden Republik Indonesia di Istana Merdeka, pasukan Kopassus resmi dikerahkan untuk menjalankan misi kemanusiaan di Palestina. Keputusan ini diambil oleh pemerintah Indonesia sebagai bentuk komitmen nyata dalam mendukung upaya perdamaian di Timur Tengah, khususnya di Palestina yang tengah dilanda konflik berkepanjangan. Misi ini bukan hanya sekedar misi militer, tetapi lebih kepada misi kemanusiaan dan perdamaian yang diharapkan dapat membantu meredakan ketegangan serta memberikan bantuan kepada warga sipil yang terdampak. Dalam pidatonya, Presiden menyampaikan bahwa Indonesia selalu berada di garda terdepan dalam memperjuangkan hak-hak kemanusiaan dan kedaulatan negara-negara yang tertindas. Pengiriman Kopassus ke Palestina adalah bentuk solidaritas kita sebagai bangsa besar yang menghormati kedaulatan dan hak-hak asasi manusia. Kita mengirimkan yang terbaik dari yang terbaik untuk membantu saudara-saudara kita di Palestina, ujar Presiden. Pasukan yang dikirim terdiri dari berbagai unit spesialisasi, termasuk unit medis, teknik, dan logistik. Selain itu, sejumlah diplomat dan ahli hukum internasional juga turut serta dalam misi ini untuk memastikan bahwa setiap langkah yang diambil sesuai dengan hukum internasional dan prinsip-prinsip kemanusiaan. Komandan Kopassus, Letjen TNI, nama fiktif, menyatakan kesiapan penuh pasukannya dalam menjalankan misi ini. Kami telah mempersiapkan diri dengan matang, baik secara fisik maupun mental. Misi ini bukanlah misi tempur, tetapi misi untuk menjaga dan menciptakan perdamaian. Kami akan bekerja sama dengan pihak-pihak terkait, termasuk Perserikatan Bangsa-Bangsa, PBB, dan organisasi kemanusiaan internasional lainnya, katanya. Misi ini mendapat dukungan luas dari masyarakat Indonesia dan komunitas internasional. Banyak pihak berharap bahwa kehadiran Kopassus di Palestina akan memberikan kontribusi signifikan dalam upaya perdamaian di kawasan tersebut. Di sisi lain, misi ini juga menjadi ajang pembuktian kemampuan Kopassus sebagai salah satu pasukan elit terbaik di dunia, yang tidak hanya handal dalam operasi militer, tetapi juga dalam misi-misi kemanusiaan. Pelepasan pasukan Kopassus menuju Palestina diakhiri dengan doa bersama, memohon keselamatan dan kesuksesan bagi seluruh personel yang terlibat. Dengan hati yang penuh harap, seluruh bangsa Indonesia menantikan kabar baik dari misi mulia ini, yang diharapkan dapat membawa perdamaian dan keadilan bagi rakyat Palestina. Pasukan Kopassus siap diterjunkan ke Palestina jalankan misi ini. Di tengah meningkatnya ketegangan di Timur Tengah, sebuah kabar mengejutkan datang dari Indonesia. Pasukan khusus TNI AD, atau yang lebih dikenal dengan sebutan Kopassus, dikabarkan siap diterjunkan ke jalur Gaza Palestina dalam misi kemanusiaan dan perdamaian. Kabar ini muncul setelah pemerintah Indonesia mendapat permintaan resmi dari pihak otoritas Palestina untuk membantu mengatasi situasi kritis yang terjadi di wilayah tersebut. Ketegangan antara Palestina dan Israel kembali memuncak dalam beberapa bulan terakhir, dengan bentrokan yang semakin intensif di jalur Gaza. Situasi kemanusiaan di sana semakin memburuk,
dengan ribuan warga sipil terjebak di tengah konflik bersenjata. Pemerintah Indonesia, yang selama ini dikenal aktif dalam memperjuangkan kemerdekaan Palestina, memutuskan untuk mengambil langkah nyata dengan mengirimkan pasukan elit mereka. Kopassus, yang merupakan singkatan dari Komando Pasukan Khusus, dikenal sebagai salah satu pasukan elit terbaik di dunia. Mereka memiliki kemampuan tempur yang sangat tinggi dan seringkali ditugaskan dalam operasi-operasi berisiko tinggi, baik di dalam maupun di luar negeri. Dengan pengalaman yang luas dalam berbagai misi, Kopassus dinilai sebagai pilihan tepat untuk menjalankan misi ini. Komandan Kopassus, Mayor Jenderal TNI Agus Prasetyo, menyatakan kesiapan penuh pasukannya dalam menjalankan misi ini. Kopassus selalu siap menjalankan perintah negara, termasuk dalam situasi krisis kemanusiaan seperti ini. Kami telah mempersiapkan pasukan terbaik yang akan diterjunkan ke Gaza dengan misi utama melindungi warga sipil dan memulihkan perdamaian, ujarnya. Misi yang akan dijalankan oleh Kopassus di jalur Gaza bukanlah misi militer biasa. Pasukan yang akan diterjunkan akan berfokus pada operasi penyelamatan warga sipil, distribusi bantuan kemanusiaan, dan mediasi untuk menghentikan kekerasan. Selain itu, mereka juga akan bekerja sama dengan pasukan perdamaian internasional dan organisasi kemanusiaan lainnya. Menurut sumber dari Kementerian Pertahanan Indonesia, misi ini juga melibatkan upaya diplomatik yang intensif untuk memastikan bahwa kehadiran Kopassus diterima oleh semua pihak yang terlibat dalam konflik. Kami tidak hanya mengirim pasukan, tetapi juga mengirimkan pesan perdamaian. Indonesia berdiri bersama rakyat Palestina dan akan melakukan segala cara untuk membantu mereka, kata Menteri Pertahanan Letnan Jenderal TNI Purn Bambang Yudhoyono. Kabar mengenai kesiapan Kopassus untuk diterjunkan ke Gaza mendapatkan respons yang beragam di kancah internasional. Beberapa negara Arab dan organisasi internasional menyambut baik langkah ini dan melihatnya sebagai bentuk nyata dukungan Indonesia terhadap Palestina. Namun, beberapa pihak mengkhawatirkan eskalasi yang lebih besar jika operasi ini tidak dikelola dengan hati-hati. Amerika Serikat dan Uni Eropa melalui pernyataan resmi, meminta Indonesia untuk memastikan bahwa setiap tindakan yang diambil tetap dalam kerangka hukum internasional dan tidak memicu konflik yang lebih luas.